Shalom anak-anak ibu yang terkasih, kembali lagi di kelas pendidikan agama Kristen bersama saya Ibu Mispa Bruginting. Nah anak-anak yang terkasih, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada saat hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita bernyanyi Yesus cinta keluargaku. Jadi kita akan bersama-sama berdoa, minta salah satu dari siswa-siswi ibu untuk membawa kita dalam doa. Berdoa dimulai. Anak-anak ibu yang terkasih, pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, yaitu pernikahan dalam pandangan Kristen. Adapun yang menjadi bahan bacaan dari tema tersebut terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama, dipersilakan untuk mengambil kitabnya masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, ibu baca dari sini dan teman-teman anak-anak ibu semua membaca dari tempat masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, berbicara mengenai pernikahan, pastinya pernikahan ini hanya akan dialami oleh orang-orang yang sudah beranjak dewasa, orang-orang yang sudah memiliki usia dewasa, begitu ya. Dan pastinya pernikahan ini pada umumnya dan harusnya memang dilakukan oleh lawan jenis laki-laki dan perempuan begitu. Lalu sebagai keluarga Kristen atau sebuah pernikahan Kristen yang akhirnya menjadi satu keluarga Kristen itu, apa yang menjadi dasar dalam satu keluarga itu? Yaitu kasih Kristus, kasih Tuhan itu sendiri. Bahwasanya dalam sebuah keluarga Kristen yang telah disatukan dalam satu pernikahan kudus, pernikahan Kristen, bahwasanya dasar dari rumah tangga itu, keluarga itu, yakni cinta kasih Allah itu sendiri. Dan anak-anak ibu perlu tahu satu hal, bahwa dalam keluarga Kristen, dalam pernikahan Kristen itu terpancar kasih Allah, cinta Allah yang nyata. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita jauh ke dalam pembelajaran kita pada saat ini, ibu mau bertanya kepada kita semua, siapa di sini yang pernah melihat atau mengikuti sebuah proses sebelum, saat terjadi, bahkan setelah selesai pernikahan itu? Apakah ada yang pernah mengikuti hal tersebut? Mungkin ikut dengan ibunya, dengan bapaknya, dan lain sebagainya. Tentunya pasti semuanya, hampir semua dari anak-anak ibu pernah melihat dan menyaksikan langsung persiapan bahkan acara pernikahan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai pernikahan, pastinya kita berbicara mengenai pernikahan Kristen. Lalu apakah pernikahan Kristen itu tidak membutuhkan satu persiapan? Itu salah. Pernikahan Kristen sangat membutuhkan suatu persiapan yang harusnya dan memang harus wajib untuk dipersiapkan secara matang-matang. Anak-anak ibu yang terkasih, berikutnya bahwa ternyata keluarga Kristen itu disebut juga sebagai gereja domestik. Apa itu gereja domestik? Ya, gereja domestik dapat juga diartikan sebagai gereja keluarga, di mana pada hakikatnya gereja merupakan kumpulan dari para keluarga Kristen yang bila keluarga-keluarga Kristen tersebut kuat dalam kehidupan Kristen mereka, maka tentu gereja akan kuat juga keberadaannya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila keluarga Kristen tidak melakukan fungsi dan tugasnya sebagai sebuah keluarga Kristen yang memancarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, maka tentu saja gereja itu akan menjadi lemah. Nah, itu yang disebut sebagai keluarga, sebagai gereja domestik atau gereja keluarga. Ada beberapa tugas keluarga Kristen yang disebut sebagai sebagai gereja domestik. Yang pertama ialah panggilan untuk melayani. Ternyata anak-anak ibu, keluarga Kristen yang sudah terbentuk dalam pernikahan kudus dari pernikahan Kristen itu sendiri memiliki tugas untuk melayani Tuhan. Dalam artian melayani Tuhan di sini bukan hanya ketika berada di gereja, bukan hanya ketika kita berkhotbah di mimbar, bukan hanya ketika kita bermain musik, tidak. Tetapi melayani Tuhan di sini bagaimana ketika kita sehari-hari dalam kehidupan kita melakukan hal baik, menolong orang, kita bersikap jujur sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita saja, kita sudah termasuk melayani Tuhan secara sederhana. Lalu yang kedua,
keluarga Kristen sebagai gereja domestik juga memiliki tugas panggilan untuk bersekutu, dan yang terakhir adalah bersaksi. Bagaimana kita keluarga Kristen dalam mulai dari kehidupan kita pribadi, kita boleh menjadi saksi dari kebenaran firman Tuhan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh begitu banyak orang, sehingga mereka semua boleh mengenal dan semakin percaya akan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang harus kita pahami sebelumnya? Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita akan melakukan atau mengalami pernikahan Kristen itu secara pribadi? Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Kita harus memahami bahwasanya pernikahan Kristen itu merupakan amanat, anugerah daripada Allah yang diberikan kepada manusia. Seperti dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan tinggal bersama dengan istrinya, yaitu si perempuan yang sudah menikah dengan si laki-laki tersebut. Lalu yang kedua yang harus kita persiapkan, yang harus kita pahami adalah bahwasanya dalam pernikahan Kristen harus sungguh-sungguh mengerti hakikat atau keberadaan suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal, bahwasanya pernikahan Kristen bukan hanya pernikahan secara begitu saja, bukan hanya pernikahan yang berlandaskan dengan cinta semata saja, tetapi memang betul-betul perlu satu persiapan yang benar-benar memahami makna dari pernikahan Kristen itu sendiri. Yaitu apa sih yang penting dalam pernikahan Kristen untuk menjaga yang namanya sebuah keharmonisan, untuk menjaga yang namanya sebuah kehangatan dalam keluarga Kristen itu sendiri. Yang pertama pastinya sudah disebutkan di awal bahwa harus ada dasar, yaitu kasih Kristus, cinta Kristus melalui firman-Nya, melalui doa, dan yang paling penting dari setelah hal tersebut adalah komunikasi. Adanya komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, antara ibu dan ayah, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Ketika komunikasi itu baik, komunikasi itu berjalan dengan lancar, maka pastinya dalam keluarga Kristen itu akan terasa harmonis, terasa hangat, dan segala sesuatunya dapat dikomunikasikan dengan baik, sehingga dalam satu keluarga tersebut tidak ada percekcokan, tidak ada keributan, bahkan tidak ada kerusuhan yang terjadi akibat miskomunikasi atau kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Karena yang terkasih, sebelum Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau anak-anak Ibu sekalian membuat sebuah kelompok untuk masing-masing mendiskusikan mengenai keluarga Kristen sebagai gambaran cinta kasih Tuhan, dan nantinya Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit saja untuk masing-masing kelompok boleh mendiskusikan mengenai keluarga Kristen sebagai gambaran cinta kasih Tuhan, dan kita akan sama-sama mempresentasikan hasil diskusi dari anak-anak Ibu sekalian. Untuk diskusi, Ibu persilakan. Baik anak-anak Ibu yang terkasih, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita bersama-sama membaca satu teks kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, 23 dan 24, dan akan dilanjut pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ibu akan membaca bagi kita semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, anak-anak yang terkasih, ternyata di sini dalam sebuah keluarga Kristen itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ternyata juga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa istri tunduk kepada suami dalam artian menghormati dan menghargai serta mengasihi suaminya. Demikian juga suami mengasihi dan mencintai serta menyayangi istri, dan begitu juga anak menghormati dan juga mentaati ayah dan ibunya, karena merupakan suatu perintah yang penting dan merupakan seperti janji yang telah Allah nyatakan sebelumnya, bahwa ketika anak menghormati ayah dan ibu, maka panjang umurnya di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, Ibu harap melalui pembelajaran kita hari ini
kita semua boleh menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang dalam sebuah keluarga Kristen yang mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita boleh menghargai, mengasihi, dan menghormati orang tua kita masing-masing. Baik anak-anak Ibu terkasih, pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita untuk boleh menjadi keluarga Kristen yang menjadi gambaran dari cinta kasih Tuhan itu sendiri. Baik, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Pada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh kami pahami dan boleh kami mengerti dan boleh kami jalankan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.